Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan eh, yang berkaitan dengan mata kuliah radar grametri gitu. Nah, jadi kali ini saya tidak menjelaskan tentang fotogrametri, tapi kali ini saya menjelaskan tentang radar grametri gitu. Jadi pembuatan video yang saya lakukan itu sebenarnya ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi kalau kayak kekurangan ya mohon dimaklumi karena itu memang sebagai bahan pembelajaran. Jadi memang tidak terlalu detail supaya mahasiswa itu belajar, tidak hanya auto klik gitu. Oke, jadi pertemuan kali ini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang deteksi banjir menggunakan Citra Sentinel-1A dengan platform GEE gitu ya. Nah, jadi menggunakan GEE dengan Citra SAR Sentinel-1A. Oke, silakan ikuti tutorial berikut ini. Ya, pertama kita tentunya membuka namanya Google Earth Engine. Nah, jadi Google Earth Engine ini adalah pemrosesan berdasarkan cloud gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu menyimpan datanya ataupun mungkin kita tidak perlu memiliki spesifikasi laptop yang high end mungkin gitu ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita harus memasukkan AOI terlebih dahulu ya, atau area of interest. Nah, jadi AOI itu bisa kita mulai dengan memilih ini. Di sini ada script docs assets ya, kita pilih asset, terus kita pilih new, kita pilih yang set file. Oke, nah selanjutnya kita memasukkan AOI kita, set file kita itu berdasarkan ini file extension di bawah ini. Nah, jadi semua file dot ini, SHP, zip dan lain-lain ini harus dimasukkan gitu. Yang ada, kalau yang nggak ada ya nggak usah dimasukkan. Misalnya kita menggunakan AOI di Kabupaten Demak. Oke. Nah, kita memasukkan file sesuai ini. Misalnya kita masukkan aplikasi desa itu ada SHP, SHP 1, terus zip ada nggak ada, SHP DB DBF, terus PRJ SHX ada, JPG ada, Pix nggak ada, Kix nggak ada, SBN ada. Oke, SPX nggak perlu. Oke, saya kira sudah semua, lalu pilih open. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini namanya bisa kita ganti, misalnya apa ya? Pesisir. Oke, kalau sudah kita upload. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia sedang mengupload. Nah, kita tunggu sebentar.
Oke, sambil menunggu kita pause saja videonya biar tidak terlalu lama gitu ya. Ya, sudah selesai prosesnya. Nah, lalu proses selanjutnya adalah merefresh bagian ini, bagian aset ini di refresh, nanti akan muncul AOI yang baru saja kita input. Nah ini, lalu diklik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah ini, lalu kita pilih import untuk memasukkan file tersebut. Oke. Lalu pilih close. Nah ini AOI yang kita punya itu sudah masuk ya dalam project kita. Sudah masuk dalam project kita. Oke, sebentar. Oke, tahap selanjutnya adalah memasukkan citra Sentinel ya, dengan cara men-searching di sini Sentinel 1 GRD search. Nah ini kita dapat ini Sentinel 1 SAR GRD, lalu kita lakukan import. Nah jadi ini sudah masuk citranya, nanti tinggal kita panggil menggunakan command prompt, bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah tahapan pre-processing. Tahapan pre-processing itu adalah melakukan penyaringan terhadap area kajian, jenis polarisasi, mode perekaman, arah perekaman satelit, periode waktu akuisisi data, rata-rata citra dari rentang waktu yang diberikan. Ya, langsung kita sudah mempunyai skripnya, jadi tinggal di copy aja. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama adalah file. Ada 2 hal dilakukan di sini adalah mengoleksi data untuk sebelum banjir dan saat banjir gitu kan. Karena rumus di change detection itu adalah citra pada saat sebelum banjir dikurangi citra pada saat banjir gitu. Jadi di sini ada 2, itu sebelum banjir dan ini sesaat banjir. Oke, di sini ada filter bond. Filter bond ini pesisir ini adalah nama tadi ya, nama dari AOI yang sudah kita masukkan tadi. Nah, OI di sini kan namanya pesisir, jadi ini sama dengan pesisir. Terus ini menentukan polarisasinya. Nah, polarisasinya VH, terus menentukan pola penyamannya itu IW. Terus ini juga polarisasi VH. Terus waktu perekaman. Nah, waktu perekaman ini adalah antara 1 Agustus 2022 sampai 25 Agustus tahun 2022. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi saat tidak banjir. Terus yang terakhir ini adalah klip. Klip ini dipotong sesuai AOI. AOI namanya pesisir.
Terus print, nah print ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan hasilnya. Terus ini diberi nama yaitu pre-processing sebelum banjir. Begitu juga pada saat banjir. Nah ini sama aja. Oke, setelah itu kita pilih run. Oke, sebentar, ada kesalahan. Coba saya perbaiki dulu. Ya, coba ini saya perbaiki dengan mengganti S1 ini disamakan dengan inputnya, image collection-nya itu S1 GRD ya. Jadi ini saya sampaikan S1 GRD. Coba kita run. Oke, masih belum benar. Oke, sudah saya perbaiki ya. Jadi ini tadi Copernicus image collection-nya ini inputnya ini sesuai namanya. Terus filter point-nya ini tabel, karena di sini namanya tabel bukan pesisir. Oke, coba kita run. Kita run. Oh, ini belum terganti semuanya. Jadi yang tabel pesisirnya harus diganti dengan tabel. Ya, kita tunggu ini proses kayak pre-processing dan kita cek. Nah, ini citra asalnya sudah masuk ya di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses filtering. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita lakukan filtering speckle noise. Yes, filtering speckle noise itu digunakan untuk menghilangkan efek salt and pepper ya pada data SAR. Jadi data SAR itu pasti seperti salt and pepper, seperti garam dan merica gitu. Karena hasil image-nya itu pasti akan bintik-bintik gitu. Nah, maka dari itu kita lakukan speckle filtering agar lebih bagus hasilnya. Nah, di sini jangan lupa diganti hal-hal yang perlu diganti gitu ya.
Oke, ini saya kira bisa langsung di run aja. Oke, masih proses, kita tunggu sebentar. Nah, maka setelah di filtering akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini filtering saat banjir, sebelum banjir. Nah, ini ada perbedaan. Nah, ini akan kita cari. Oke, setelah itu kita melakukan analisis atau mengurangkan kedua citra ini berdasarkan pikselnya, gitu, berdasarkan pikselnya. Nah, jadi dikurangkan untuk mengetahui area yang banjir. Nah, ini change detection untuk mengetahui kejadian banjir ya. Nah, ini pesisirnya harus kita ganti dengan tabel. Ini juga karena sesuai namanya aja sih. Oke, kalau sudah kita run. Nah, di sini ada histogram ya, ada histogram hasil dari change detection tadi. Nah, oke. Nah, ini adalah peta hasil change detection. Nah, ini citra SAR yang sudah dikurangkan itu seperti ini. Nah, ini yang berwarna putih itu merupakan area yang terdampak banjir. Nah, tapi ini belum di threshold ya, belum, nilainya itu belum disamakan gitu. Jadi ini nilainya masih random. Jadi makanya proses selanjutnya itu adalah thresholding. Threshold di sini itu menggunakan Otsu thresholding, menentukan nilai ambang batas variansi dari banjir rob, mencari variansi minimal pada area kajian, yang mana dari variansi minimal tersebut digunakan untuk mengkategorikan perubahan sebagai banjir rob. Oke, ini perintahnya kita masukkan. Oke, di sini kita lihat dulu beberapa yang perlu kita rubah. Oke, saya kira bisa langsung di run ya. Oke, kita run aja. Kita tunggu.
Oke, setelah di threshold, nah ini ada beberapa perbedaan ya. Jadi saya ralat, mungkin yang biru ini adalah area-area yang mengalami eh, banjir, yang putih itu tidak. Oke, setelah ini ya ini hasilnya, hasil deteksi banjir seperti ini ya. Memang ya tidak sempurna ya. Kalau data SAR itu memang eh, baik digunakan untuk melihat secara global atau polanya gitu. Jadi ya hasilnya masih seperti ini. Perlu disempurnakan lagi di QGIS misalnya. Nanti bisa kita filter berdasarkan berapa piksel yang dianggap itu sebagai banjir. Atau bisa kita filter berdasarkan dam. Nah itu juga bisa berdasarkan dam. Oke, selanjutnya langkah terakhir yaitu mengekstrak hasilnya, mengekspor hasilnya gitu, diekspor. Oke, kita ekspor. Run. Oke, kita ulang. Oke, nah untuk ekspor kalau perintahnya ini sudah benar, nah jadi tadi salah ya. Jadi ini image-nya ini harusnya isinya ini banjirop.mas dalam kurung banjirop ini. Nah kalau sudah benar nanti kita di task ini akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih run. Oke, drive folder. Oke, bisa kita pilih run. Nah, jadi ini nanti akan masuk ke Google Drive kita gitu ya. Kita langsung run aja. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini agak lama ya. Jadi saya pause dulu. Nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan videonya. Ya, nah jadi ini sudah selesai ya. Selama 11 menit tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Drive. Nah, Google Drive ini, nah ini kan sudah tersimpan di sini kan. Ini waktunya adalah 14.21. Oke, coba kita download.
QGIS. Oke, kita tunggu sampai QGIS-nya terbuka gitu ya. Oke, kita pause dulu ya sambil nunggu QGIS-nya. Ya, ini QGIS-nya sudah terbuka. Filenya sudah terdownload. Ya, ini tadi namanya adalah 2023 Final Rock Demak. Nah, ini tinggal digerak aja. Kita masukkan di sini. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari change detection menggunakan Citra Sentinel-1A tadi. Nah, ini tentunya harus dilakukan pengolahan lebih lanjut ya, analisis lebih lanjut. Nah, ini bisa dilakukan di QGIS. Namun tutorial ini sampai di sini aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan.